adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Kak Christine senang sekali kembali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Kalian pasti udah pikir-pikir, wah hari ini tentang apa ya? Hari ini saya mau lihat apa ya? Kak Christine akan bawakan apa ya? Nah adik-adik, kita akan kembali dengarkan satu firman Tuhan. Ya, ada cerita bagus adik-adik. Ya, kita tahu, kita kenal nama Kak Brett ya. Nah, Kak Brett akan membawakan satu cerita. Ceritanya tentang seorang yang bersemangat sekali mencari Tuhan. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis dan perhatikan cerita ini. Bagus sekali ceritanya. Yuk kita lihat ya. Hi, my name's Brett. Halo adik-adik, nama saya Brett. And I'm all the way from the country Australia. Saya datang dari negara Australia. Not too far from Indonesia. Tidak terlalu jauh dari Indonesia. And here to tell you a Bible story today. Dan saya datang hari ini untuk menceritakan cerita dari cerita Alkitab. And we can read about this in the New Testament. Dan ceritanya dapat kita jumpai di Alkitab di Perjanjian Baru. This story is about a little man. Tentang seorang yang pendek. His name was Zacchaeus. Namanya Sakyus adik-adik. And Zacchaeus was a tax collector. Sakyus ini kerjanya pemungut cukai, ya, mengumpulkan pajak, mengambil pajak, memungut pajak. Zacchaeus was very, very rich. Sakyus ini kaya sekali adik-adik. But he earned his money the wrong way. Tetapi dia mengumpulkan uangnya dengan cara yang salah. He would take too much money off people. Dia mengambil uang terlalu banyak dari orang ya. And when they would come to pay their taxes, kalau seharusnya misalnya 100, dia ambilnya 200 adik-adik. Jadi waktu dia mengumpulkan pajak dari orang-orang, Zacchaeus would charge more than he should. Jadi Sakyus mestinya bayarnya sekian, tetapi ditambahin ya. Misalnya tadi ya 100 menjadi 200. Therefore, no one liked Zacchaeus. Jadi setiap orang tidak suka akan Sakyus karena harus mengumpulnya 100, tapi dia tambahin lagi 100 jadi 200, 100-nya untuk dia adik-adik. In fact, everyone hated Zacchaeus. Jadi orang-orang sangat membenci Sakyus. Now, Zacchaeus had grown to be one of the worst people in the whole town. Jadi Sakyus ini dia menjadi orang yang paling jelek ya, paling jahat ya di kampungnya. And the thing is, Zacchaeus knew everyone did not like him. Jadi Sakyus tahu bahwa orang-orang ya sekampungnya, sekotanya tidak menyukai dia. And this made Zacchaeus very sad on the inside. Orang-orang membenci dia. Dengan demikian, Sakyus ini menjadi sedih ya. Dia sedih, mukanya sedih, hatinya juga sedih adik-adik. Now one day, in this town of Jericho, Pada satu hari di kotanya Sakyus, di kota Yeriko, Zacchaeus heard about the man named Jesus. Sakyus mendengar bahwa ada seorang yang namanya Yesus. And his eyes lit up. Lalu matanya mulai, wah Tuhan Yesus ini mau lewat. Because he had heard stories, the wonderful things that Jesus was doing. Karena dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus ini melakukan perkara-perkara yang ajaib adik-adik. And he thought to himself, I must see Jesus. Lalu dia mengambil keputusan, wah saya ini harus bertemu dengan Tuhan Yesus, saya harus melihat Tuhan Yesus. He thought to himself, maybe this man can make me happy on the inside. Dia pikir, wah pasti ini Tuhan Yesus bisa membuat saya bahagia. Hidup saya bahagia, hati saya bahagia. And then Zacchaeus heard noise. Lalu Sakyus mendengar suara-suara bunyi. He heard people shouting. Dia mendengar orang-orang berteriak adik-adik. People saying, here comes Jesus. Orang-orang berkata, Yesus datang, Yesus datang. And people were saying, Jesus had just healed a deaf man. Lalu orang-orang mengatakan, Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang yang tuli. He had opened the
eyes of the blind. Orang yang tuli yang tadinya nggak bisa mendengar, jadi bisa mendengar sekarang. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang buta adik-adik. Orang yang buta sekarang bisa melihat. So Zacchaeus ran to the crowd, Jadi Sakyus ini berlari ya, dia menuju kerumunan orang banyak adik-adik. and all of the crowd were watching Jesus come down the road. Jadi semua orang memperhatikan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang. And they were all pointing and saying, "Here he comes." Lalu mereka juga bilang, wah itu dia Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. But Zacchaeus was so small, he could not see. Karena Sakyus orangnya pendek, dia nggak bisa melihat apa-apa adik-adik. He was trying to see over people's shoulders. Dia coba melihat dari lewat bahu orang, tapi nggak bisa karena dia terlalu pendek. He even tried to push through their legs and see Jesus. Lalu dia juga coba menggeser-geserkan kaki-kaki orang ya supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. But he could not. Tetapi dia nggak bisa adik-adik. Dia And- terlalu pendek dan orang-orang banyak sekali. He thought to himself Lalu dia pikir begini adik-adik. and looked around him Dia lihat sekelilingnya, dia mikir-mikir ya. and saw a big tree. Lalu dia melihat ada sebuah pohon yang besar. This tree had big branches, Pohon ini dahan-dahannya banyak dan dahan-dahannya juga besar adik-adik. and it was the type of tree that every child would love to climb. Dan pohon ini biasanya senang, anak-anak senang memanjat pohon ini. So up Zacchaeus went into the tree, Lalu adik-adik Sakyus itu naik ke sebuah pohon yang besar tadi. and he was high above everyone's heads. Lalu Sakyus ini menjadi lebih tinggi dari orang-orang yang lain tadi karena dia naik pohon adik-adik. And people were watching Jesus come. Lalu orang-orang yang melihat Tuhan Yesus juga berkerumun di situ. And Zacchaeus scrambled to a good spot up the tree. Lalu Sakyus dia mendapat tempat yang baik ya di atas pohon. And he watched Jesus coming down the road. Dan Sakyus ini melihat Tuhan Yesus sedang menuju ke jalan tersebut. And when Jesus came closer, Waktu Tuhan Yesus datang mendekat, he looked up and saw Zacchaeus up the tree. Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus ada di atas pohon. Tuhan Yesus melihat Sakyus ada di atas pohon. And Jesus said to Zacchaeus, Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Sakyus adik-adik, "Zacchaeus, come down from that tree. Sakyus, turunlah dari pohon itu. For today I'm going to come to your house for dinner." Karena hari ini aku akan datang dan makan di rumahmu. And Zacchaeus was so excited. Lalu Sakyus itu begitu senang adik-adik. He leaped down the tree Dia lompat adik-adik, dia turun dari pohon. and he took Jesus back to his house. Lalu dia membawa Tuhan Yesus pulang ke rumahnya. Now some of the people who didn't like Jesus Dan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus and did not like Zacchaeus either dan tidak menyukai Sakyus juga, said, "Who is this Jesus to go to a tax collector's house?" lalu orang-orang itu bilang begini, kok Tuhan Yesus pergi ke rumah orang yang kerjanya memungut pajak? A tax collector, he was a sinner, a bad man. Si Sakyus ini kan orang yang berdosa ini, mengambil pajak yang banyak sekali. But the Bible says that God is love. Tetapi Alkitab berkata adik-adik bahwa Allah itu penuh kasih. And God sent his only begotten Son Dan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, to die for the whole world mati untuk menebus dosa umat manusia, and take their sins away. supaya dosa-dosanya itu diampuni. And Jesus lives forevermore. Dan Tuhan Yesus itu hidup selama-lamanya. And when we believe in him, we can live forever with him. Dan apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga akan hidup selama-lamanya. When Zacchaeus took Jesus to his home, Waktu Sakyus membawa Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, he gave Jesus food. dia menyediakan makanan untuk Tuhan Yesus. And Zacchaeus gave all of the money back to the people that he had stolen. Dan adik-adik, tadinya Sakyus sudah mengambil uang yang kelebihan dari semua orang, lalu dia kembalikan uang tersebut adik-adik. Zacchaeus said to Jesus, "Look, Lord, I give my goods to the poor." Lalu Sakyus berkata kepada Tuhan Yesus, sekarang saya suka menolong orang miskin. And anything I have taken wrongfully, I'll give them more than I took from them. Dan tadinya saya sudah mengambil uang dari orang, sekarang saya kembalikan, malah saya kembalikannya lebih. Tadinya saya ambil 100, sekarang saya kembalikan 200, misalnya begitu adik-adik. Jesus came that the world could have hope in him. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus datang supaya dunia ini ada harapan, supaya manusia ada harapan. And even people that aren't liked by others. Banyak juga orang-orang yang tidak disukai. Jesus cares for everybody.
orang-orang yang dibenci, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. And Jesus loves you. Dan adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. And Jesus came to die for your sins. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. And the best thing is, He's alive today. Dan adik-adik, Tuhan Yesus itu hidup hari ini. And you can live forever with Him. Jadi kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. As you trust in Jesus just as Zacchaeus did. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti Zakheus, dia percaya kepada Tuhan Yesus. And salvation will come to your home. Jadi keselamatan itu akan datang di dalam rumah kita. Thank you for listening today. Terima kasih adik-adik untuk mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan adik-adik ya, wah ceritanya bagus sekali. Tentang siapa? Tentang Zakheus. Wah Zakheus orangnya pendek, tetapi adik-adik ya dia gimana waktu dia dengar ya, dia dengar bahwa Tuhan Yesus itu orang yang bukan manusia biasa, tapi dia Tuhan. Nah Yesus ini adalah orang yang menyembuhkan, banyak sakit penyakit disembuhkan, banyak perkara mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia dengar itu adik-adik ya, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau datang ke tempat daerahnya, ya seperti tadi Kak Brett cerita, wah dia coba lari, ya dia lari, dia mau lihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Dia mau kenal sama Tuhan Yesus, ya dia mau lebih tahu lagi, bukan hanya dengar gitu, tapi dia mau tahu siapa Tuhan Yesus itu. Akhirnya waktu itu sampai apa adik-adik ya, coba Kak Christine bayangin gitu ya, di depan orang-orang banyak, lalu kemudian Zakheus itu pendek ya. Nah, waktu dia mau coba lihat kan nggak bisa gitu ya, karena yang lain tuh tinggi-tinggi, Tuhan Yesus ada tengah-tengah. Dia coba lompat-lompat, mungkin lompat-lompat Zakheus ya, tapi nggak bisa kelihatan gitu. Mungkin Kak Christine yakin dia coba-coba masuk, jadi ada orang lagi berdiri gitu ya, lagi ngelihat Tuhan Yesus, dia coba pinggir, mungkin dia, aduh di sini dia cium, baunya enak gitu ya, kan karena orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus sama-sama kan udah seharian pasti bau keringat ya adik-adik ya. Nah coba bayangin adik-adik, pasti, tapi Zakheus ini dia coba terus sampai dia bisa lihat, tapi ternyata sampai itu pun dia nggak bisa lihat. Sampai akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia sampai berlari dan dia adik-adik naik ke atas pohon. Biasanya yang naik ke atas pohon kan anak kecil ya adik-adik ya. Nah, waktu itu dia sekalipun dia usianya bukan lagi anak-anak tapi orang tua, tapi dia mau manjat pohon. Karena apa? Karena dia punya satu kerinduan, punya satu semangat, dia mau lihat Tuhan. Dia bukan hanya mau dengar, bukan hanya dengar saja dari orang-orang, tapi dia mau buktikan sendiri. Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu bagaimana gitu ya. Dia bersemangat. Dan sampai akhirnya karena dia udah berusaha sampai manjat pohon, akhirnya dia bisa lihat Tuhan Yesus dengan dari dekat. Dia lihat Tuhan Yesus dan dia kenal, oh Tuhan Yesus seperti ini, oh orangnya begini, oh suaranya seperti ini. Wah dia kenal, dia tahu adik-adik. Nah adik-adik juga kita harus seperti itu. Kita harus seperti Zakheus, semangat untuk untuk kenal dekat dengan Tuhan ya. Tahu dengan Tuhan lebih dekat ya. Kak Christine akan bacakan satu ayat yang terdapat dalam Filipi ya. Dalam Filipi pasal 3 ya. Di sini tentang Paulus Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki, ayat 10-nya adik-adik ya, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Adik-adik, Rasul Paulus rindu untuk apa? Untuk dia semakin kenal Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus lebih lagi. Dia mau kenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah adik-adik, bagaimana supaya kita bisa kenal Tuhan, bisa kenal kalau kita punya teman baru kan ya. Nah coba kalau misalnya kita baru kenal namanya, dia kenalan, kasih tahu namanya. Terus hari-hari berikutnya 2 hari 3 hari kita bergaul main, lama-lama kita tahu kesukaannya, hobinya, makan apa, sukanya makan apa gitu kan. Nah kesukaannya apa, kesenangannya apa, keinginannya apa, terus sekolahnya di mana ya kan kalau kita punya teman. Nah adik-adik, kita juga harus seperti itu, seperti Zakheus. Wah dia semangat sekali untuk lebih kenal dekat dengan Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik dan Kak Christine, kita punya Allah siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mau semakin dekat dengan Tuhan? Tahu apa ya kesukaan Tuhan Yesus ya? Nah, apa ya pekerjaan Tuhan Yesus ya? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini ya? Nah, waktu sekarang Tuhan Yesus di surga, apa ya yang dilakukan? Ada dalam firman Tuhan, adik-adik. Ya, adik-adik baca firman Tuhan. Adik-adik, ada satu pujian yang akan dinyanyikan oleh teman kita. Ya, satu perkara yang Tuhan juga buat lewat pujian ini menceritakan apa yang Tuhan Yesus buat waktu dia ada dalam dunia ini. Ya, adik-adik, kita dengarkan sama-sama dan duduk yang manis. Menghardik diam tenang, angin pun reda dan laut pun tenang. Ketika berlayar ke seberang, tiba-tiba angin tofan melanda. Mereka pun menjadi takut karena kurang percaya pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan Yesus, sebab Yesuslah juru selamat. Berdoa, bernyanyi, bersyukur, puji Yesus Tuhan, haleluya. Percayalah pada Tuhan Yesus, sebab Yesuslah juru selamat. Berdoa, bernyanyi, bersyukur, puji Yesus Tuhan, haleluya. Wah, adik-adik, bagus sekali ya pujiannya ya. Itu dinyanyikan oleh teman-teman kita dari Jakarta, adik-adik. Waktu itu ingat ya, Kak Christine pernah cerita waktu itu ke Surabaya, ada acara Pes Parawi. Nah, anak-anak dari utusan dari Jakarta itu nyanyikan pujian tadi, katakan bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar, di mana angin ribut ya, bisa dikatakan angin ribut itu membuat perahu murid-muridnya Tuhan Yesus hampir tenggelam ya. Wah, banyak air masuk, anginnya kencang sekali, tapi waktu itu Tuhan Yesus hanya bilang begini, stop gitu ya. Nah, stop adik-adik. Ih, hebat sekali. Dan adik-adik, banyak lagi pekerjaan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Banyak lagi. Lewat apa kalian bisa tahu? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Oleh sebab itu adik-adik ya, Kak Christine rindu supaya adik-adik semua kita mau bersemangat seperti siapa? Seperti Sakyus, bersemangat untuk cari Tuhan, semangat untuk kenal Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus katakan. Aku ingin mengenal Tuhan, mengenal Dia lebih dekat lagi, lebih tahu lagi ya. Nah, adik-adik, bagaimana kita supaya bisa lebih kenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jangan malas-malas untuk baca Alkitab ya. Adik-adik, kita mau semakin tahu apa kesenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sukanya apa ya? Nah, lewat firman Tuhan kita bisa tahu apa yang Tuhan perintahkan. Kalau misalnya apa yang adik-adik lakukan membuat Tuhan Yesus senang, adik-adik bisa tahu. Semua itu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini Kak Christine ingin ingatkan kepada kalian ya, untuk kita semakin lagi, untuk semakin berusaha, untuk semakin bersemangat untuk mencari Tuhan. Adik-adik, ingat bahwa kita harus seperti Sakyus yang mencari Tuhan dan akhirnya dia ketemu dengan Tuhan. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Filipi 3 ayat 10a, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya.